Bapak Ibu hadirin sekalian, untuk memperoleh berkah terlaksananya acara kita di hari yang berbahagia ini, marilah kita memanjatkan doa bersama. Doa dipimpin oleh Bapak Ahmad SPD. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Dan pada kesempatan ini saya akan memimpin doa sesuai dengan syariat agama Islam. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat-Mu, ya Allah, atas berkat rahmat hidayah dan taufik-Mu, pada hari ini kami semua dapat berkumpul menghadiri acara konsultasi publik rancangan awal rencana pembangunan daerah Kota Padang Sidimpuan tahun 2024 sampai tahun 2026 dan rencana kerja pemerintah daerah Kota Padang Sidimpuan tahun 2024. Semoga kegiatan ini mendapat berkah dan ridho-Mu, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, dengan terselenggaranya acara kegiatan ini, anugerahkan kepada kami kekuatan, kemampuan untuk terus berkarya dan berupaya memperbaiki, meningkatkan dan membangun Kota Padang Sidimpuan menjadi kota dalihan Natolu yang tertib, disiplin, sejuk, aman, sejahtera, dan terus bersinar, sehingga menjadi kota dambaan dan harapan Kota Padang, masyarakat Kota Padang Sidimpuan. Ya Mujibas Sa'ilin. Ya Allah, angkatlah derajat kami dengan prestasi tinggi dan akhlak mulia. Jadikan kemuliaan di hadapan-Mu adalah cita-cita tertinggi kami. Hindarkan kami dari segala macam penyakit yang menyerang raga dan jiwa kami, baik dia penyakit individu maupun penyakit sosial, agar tidak terjadi perselisihan dan perpecahan dalam bingkai NKRI yang kami cintai, khususnya di Kota Padang Sidimpuan, sehingga kami dapat mewujudkan negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunkan dosa-dosa dan kesalahan kami. Ampunkan dosa kedua orang tua kami, ampunkan dosa para guru kami, para pemimpin-pemimpin kami, dan para syuhada yang telah mendahului kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya laporan pelaksana kegiatan oleh Kepala Bapelitbang Kota Padang Sidimpuan kepada Bapak Dr. DSMJ Saman Sutro dengan harapan kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Wali Kota Padang Sidimpuan, yang terhormat Bapak Wakil Wali Kota Padang Sidimpuan, yang terhormat Bapak Ketua DPRD Kota Padang Sidimpuan yang pada kesempatan ini diwakili oleh Bapak Ketua Komisi 1, dan yang terhormat Bapak Kepala Bapelitbang
Provinsi Sumatera Utara atau yang mewakili, yang pada kesempatan ini mengikuti melalui Zoom, dan yang selanjutnya yang terhormat Bapak Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli, Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Kepala Bagian, dan Camat Sekota Barat Singkuan. Yang terhormat Bapak Ibu para pimpinan instansi vertikal, BUMN, BUMD, Kepala UPTD Provinsi Sumatera Utara yang ada di Kota Barat Singkuan. Yang terhormat pimpinan perguruan tinggi, organisasi keagamaan dan kemasyarakatan, organisasi profesi, tokoh masyarakat, serta seluruh hadirin dan undangan yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir pada acara forum konsultasi publik rancangan rencana pembangunan daerah atau RPD Kota Parasirkuan tahun 2024 sampai 2026 dan rancangan awal rencana kerja pemerintah daerah Kota Parasirkuan tahun 2024 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW selaku uswatun hasanah bagi kita semua. Hadirin yang berbahagia, perkenankan kami selaku panitia pelaksana melaporkan beberapa hal terkait dengan penyelenggaraan forum konsultasi publik rancangan pembangunan daerah atau RPD Kota Parasirkuan tahun 2024 sampai 2026 dan rancangan awal rencana kerja pemerintah daerah atau RPD Kota Parasirkuan tahun 2024 sebagai berikut. 1. Romawi, dasar hukum pelaksanaan. Menjadi dasar hukum pelaksanaan kita untuk acara ini adalah yang pertama, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Yang kedua, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPJMD dan RPJMD, serta tata cara perubahan RPJMD, RPJMD dan RKPD. Dan yang ketiga, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah berakhir pada tahun 2023 dan daerah otonom baru. 2. Romawi, maksud dan tujuan. Forum konsultasi publik ini merupakan salah satu tahapan yang harus dilaksanakan dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang bertujuan untuk memperoleh saran dan atau masukan dari pemangku kepentingan atau stakeholders pada penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah Kota Parasirkuan tahun 2004 sampai 2026 dan rencana kerja pemerintah daerah Kota Parasirkuan tahun 2024. 3. Romawi, keluaran. Adapun output keluaran dari penyelenggaraan forum konsultasi publik ini adalah ditandatanganinya berita acara kesepakatan hasil konsultasi publik rancangan RPD Kota Parasirkuan tahun 2024 sampai 2026 dan rancangan awal RKPD Kota Parasirkuan tahun 2024 oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan. 4. Romawi, waktu dan tempat pelaksanaan. Acara yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 di Ballroom Mega Permata Hotel Kota Padang Sidimpuan. Mengawali sambutan kami dari PRD Kota Padang Sidimpuan, kita yakin bahwa rencana pembangunan daerah Kota Padang Sidimpuan yang akan kita diskusikan untuk periode 2024-2026
Ini adalah modul baru. Banyak kita diskusikan dengan Bapelitbang Kota Padang Sidempuan. Ditambah nanti dengan rencana kerja pembangunan daerah Kota Padang Sidempuan tahun 2024. Untuk RKPD tahun 2024, Bapelitbang telah menyarankan dan memulai agenda ini. Saya telah hadiri musyawarah-musyawarah di tingkat lorong dan desa. Kemudian telah ditingkatkan menjadi musrenbang desa dan kelurahan. Kita lagi telah dapat informasi dari Mitra Komisi 1 DPRD Kota Padang Sidempuan direncanakan tanggal 13-14 akan diadakan musrenbang di tingkat kecamatan. DPRD senantiasa konsens sampai nanti musrenbang tingkat Kota Padang Sidempuan kita akan kawal dan kita berkontribusi pemikiran dalam hal ini. Sesungguhnya pertemuan kita kali ini forum yang akan kita laksanakan konsultasi publik. Saya Pak Wali ada terkesan tahun 2019 ketika Pak Wali mengawali pemerintahan di Kota Padang Sidempuan, saya juga diwakilkan oleh Ketua DPRD untuk membahas dan berkonsultasi dengan pemerintah dan masyarakat Kota Padang Sidempuan untuk membuat grand design pembangunan Kota Padang Sidempuan 5 tahun ke depan yang kita muat di dalam RPJMD yang dikuatkan dengan perda yang dibahas antara pemerintah daerah dengan legislatif di DPRD Kota Padang Sidempuan. Tetapi saya pikir khusus untuk RKPD, saya pikir RKPD ini sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 52 tahun 2022 khusus untuk daerah-daerah yang telah habis masa jabatannya di tahun 2023 dan daerah-daerah otonom baru. Otonom baru itu kita ketahui adanya di Papua. Ada instruksi kepada kita untuk membuat RKPD khusus dan RPD khusus untuk itu karena ada peraturan. Saya pikir Pak Wali karena ada kalimat di akhir masa jabatan tahun 2023 khusus mengenai RKPD, saya punya kesan tersendiri memulainya bersama-sama dengan Pak Wali dan mengakhiri RKPD itu di forum dialog pada hari ini juga, mungkin ini yang terakhir. Kalaupun ada forum dialog nanti tentang masalah lain, tapi khusus RKPD kesan saya dengan Pak Wali Kota Padang Sidempuan kita mulai dan kita akhiri dengan acara hari ini Pak Wali. Terima kasih atas atensinya. Bapak Ibu hadirin sekalian, ketika kita berbicara forum diskusi publik, ini adalah wadah dan wacana yang ditentukan oleh konstitusi. Aturan menyatakan seperti itu. Makanya saya sampaikan wabil khusus kepada Bapelitbang Kota Padang Sidempuan yang mengawal jadwal ini sesuai dengan apa yang tertera di dalam aturan. Kalau tidak seperti itu, Kota Padang Sidempuan tidak akan mendapat dana atensi dari pemerintah atasan. Kita dapat A+ anggaran untuk itu yang cukup besar karena kita mendapatkan jadwal-jadwal ini, agenda-agenda yang terlaksana. Kemarin saya juga ikut menyampaikan, mendampingi Pak Wali menyampaikan dan memberikan sertifikat PTSL kepada masyarakat dan kita berdiskusi bagaimana mungkin seefisien dan secepat mungkin kita akan mengadakan perubahan APBD sesuai dengan jadwal. Ini yang akan kita kawal untuk tetap mempertahankan dana DID sebagai dana stimulus dari pemerintah atasan. Bang Yusar, izinkan kami khususnya Komisi 1, kalaupun dalam kapasitas ini dari pimpinan DPRD, membuat regulasi dan tata cara bagaimana kita membuat program dan data-data ini untuk menjalankan skedul sesuai dengan peraturan yang ada untuk mempertahankan, bahkan lebih meningkatkan sehingga Kota Padang Sidempuan punya nilai plus tersendiri di mata pemerintahan provinsi dan pemerintahan pusat. Ini yang kita harapkan. Berbicara tentang RPD dan RKPD, terus terang kadang-kadang teman-teman juga bingung.
dikirain yang mau kita bahas RKPD tahun 2023. Kalau rencana kerja pemerintah daerah Kota Padang Sidempuan tahun 2023 ini hanya tinggal realisasi. Yang akan kita kaji adalah rencana kerja pemerintah daerah Kota Padang Sidempuan tahun 2024. Kalau 2023 tinggal realisasi. 2024 kita diskusikan dari sekarang. Kita sampaikan. Telah dimulai tahapannya dari musyawarah di tingkat lorong, musrenbang kelurahan, dan sebentar lagi akan musrenbang tingkat kecamatan dan kota. Bapak Ibu hadirin sekalian, untuk ditampung sebagai mindset yang dibangun DPRD Kota Padang Sidempuan untuk tahun 2024. Bang Yusar, mohon kita catat, mari kita buat batas wilayah, baik di tingkat kelurahan dan desa, di tingkat kecamatan, juga batas-batas yang jelas. Jadi di kajian DPRD Kota Padang Sidempuan untuk tahun 2024 itu, kalaupun tidak skala prioritas, tapi semi prioritas, mari kita kaji batas-batas wilayah. Termasuk yang pertama batas wilayah kelurahan dan desa. Hari ini kalau kita berbicara, saya orang Panyanggar Pak katanya, tapi tempat tinggalnya di teritorial kelurahan Dusun Batu. Begitu juga dengan WX1 dan lain-lain. Saya di Kecamatan Padang Sidempuan Utara, tetapi domisilinya sudah di Kecamatan Hutain Baru. Perlu penegasan ini. Tadi juga sama Pak Asisten 1, itu telah kita mulai di tahapan-tahapan RDP Komisi 1 dengan pemerintahan desa. Begitu juga dengan Bapeda dan Inspektorat. DPRD Kota Padang Sidempuan senantiasa menyambut baik kedua pembahasan kita kaji ini. Kita berharap nanti masukan yang disampaikan oleh para undangan yang kita yakin otomatis Bapelibang Provinsi Sumatera Utara, Badan Pusat Statistik yang akurasi datanya juga sangat kita harapkan, dari Bank Indonesia perwakilan bagaimana ekonomi makro, persoalan moneter dan keuangan negara kita khususnya Kota Padang Sidempuan hari ini kita diskusikan berurun rembuk untuk mengambil keputusan bagaimana kita berbuat dan apa saja yang mau kita perbuat di tahun 2024. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Belimbang, Pak Wali Kota yang telah bersusah payah melaksanakan tugas-tugas pemerintah Kota Padang Sidempuan. Kiranya setelah ditinggalkan oleh Pak Wali Kota rencana pembangunan daerah dan rencana kerja pemerintah daerah Kota Padang Sidempuan dapat kita lanjutkan dan kita tindak lanjuti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengajak kita semua untuk terus-menerus mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat bimbingan taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat bersama-sama hadir pada rapat pada forum konsultasi publik rencana pembangunan daerah RPD Kota Padang Sidempuan 2024-2026 dan ramuan rancangan awal rencana kerja pemerintah Kota Padang Sidempuan tahun 2024 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang salatnya menjadi harapan kita semua. Hadirin undangan yang saya hormati, penyelenggaraan forum konsultasi publik yang kita laksanakan hari ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPJPD dan RPJMD,
serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, serta instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 52 tahun 2022 tentang penyusunan dokumen Forum Konsultasi Publik merupakan rangkaian dan proses tahapan penyusunan rencana pembangunan daerah yang bertujuan untuk menghimpun masukan dan ide konstruktif untuk penajaman isu-isu strategis, tujuan dan sasaran dan kebijakan pembangunan daerah yang dirumuskan dalam RPD dan RKPD agar lebih fokus dan akomodatif. Forum konsultasi publik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh tahapan perencanaan, mulai dari persiapan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan akhir, dan berakhir pada penetapan RPD Kota Padang Sidempuan tahun 2024-2026 yang selanjutnya dijadikan pedoman perangkat daerah dalam penyusunan rencana strategis Renstra tahun 2024-2026 dan RKPD Kota Padang Sidempuan tahun 2024 yang dijadikan pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2024. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan bupati dan wakil bupati, wali kota, wakil bupati dan wakil wali kota menjadi undang-undang dalam pasal 201 ayat 9 menyatakan bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 dan 2023 diangkat penjabat gubernur, penjabat bupati dan penjabat wali kota sampai dengan terpilihnya gubernur, bupati dan wali kota definitif melalui pemilihan serentak nasional pada tahun 2024. Untuk kita ketahui bersama, di Provinsi Sumatera Utara terdapat 4 daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2022 yang lalu. Kemudian pada tahun 2023 ini ada 17 daerah yang akan berakhir masa jabatannya, termasuk Gubernur Sumatera Utara, kemudian di Tapanuli di bagian selatan, Kota Padang Sidempuan, Padang Lawas, dan Padang Lawas Utara. Menindaklanjuti hal tersebut, Menteri Dalam Negeri melalui instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 52 tahun 2022 menginstruksikan kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2023 wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kota tahun 2024-2026. Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah tahun 2024-2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah sampai dengan tahun 2026 yang berisikan tujuan, sasaran, kebijakan, dan program ke depan serta kerangka pendanaan yang berdasarkan sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD, hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD sebelumnya, isu-isu strategis yang terjadi di Kota Padang Sidempuan, analisa terhadap permasalahan-permasalahan pembangunan sehingga diperoleh kebijakan-kebijakan dalam perencanaan pembangunan serta target yang ingin dicapai. Dan tentu kami lanjutkan program-program pembangunan dalam pencapaian target tersebut. Dokumen RPD ini nantinya oleh pejabat kepala daerah dijadikan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sebelum ditetapkan kepala daerah terpilih hasil pemilu kada serentak tahun 2024. Hadirin undangan yang saya hormati, rencana pembangunan daerah ini merupakan pengganti RPJMD atau pengganti antara waktu mengisi kekosongan RPJMD. Hanya saja terdapat perbedaan di dalam dokumennya, di mana pada RPD tidak akan ditemukan visi dan misi kepala daerah
dikarenakan pada saat ini merupakan masa transisi, sehingga nanti hanya didapati tujuan dan sasaran daerah sebagai acuan dalam menentukan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan dengan memperhatikan visi misi RPJP di Kota Padang Sidimpuan tahun 2005-2025. Kendati demikian, penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah ini harus kita seriusi bersama, harus benar-benar dipikirkan secara matang dengan tetap memperhatikan pedoman-pedoman peraturan maupun dokumen-dokumen yang lain, sehingga sinergi dalam dokumen tetap terjaga. Perumusan kebijakan pembangunan harus sesuai dengan prioritas dan kebutuhan masyarakat. Dokumen rencana pembangunan yang disusun juga harus akuntabel, efektif dan efisien, sehingga tujuan pembangunan daerah dalam mensejahterakan kehidupan masyarakat dapat tercapai. Hadirin undangan yang berbahagia, dalam kesempatan ini kami mengharapkan kepada seluruh komponen pelaku pembangunan yang hadir untuk memberikan sumbangan pemikiran, sehingga melalui forum konsultasi publik ini dapat mengakomodir berbagai aspirasi masyarakat yang akan dipaduserasikan dengan kebijakan dan program pembangunan pemerintah dan analisis para teknokrat di berbagai bidang pembangunan. Apalagi pada era globalisasi sekarang ini begitu banyak ditemukan permasalahan dan tantangan pembangunan yang harus dituntaskan bersama, ditambah dengan terbatasnya sumber daya pembangunan, anggaran pemerintah dari tahun ke tahun yang semakin berkurang merupakan tantangan tersendiri dalam merumuskan sebuah dokumen perencanaan pembangunan daerah. Untuk itu, saya berharap melalui forum ini bisa dirumuskan program yang bisa menjadi pengungkit, artinya satu program yang bisa memberikan dampak pada kemajuan banyak sektor. Dan untuk menjawab hal tersebut diperlukan adanya penajaman program pembangunan, pemilahan prioritas kebutuhan yang sangat urgent untuk dirumuskan menjadi program kegiatan pembangunan yang efektif dalam upaya menjawab permasalahan pembangunan yang mendesak di Kota Padang Sidimpuan. Bapak Ibu sekalian, sebelum mengakhiri sambutan ini, ingin kami sampaikan sebagaimana kita ketahui dengan Pak Wakil, Pak Arwin, kami akan mengakhiri masa jabatan di September 2023 ini, di tahun ini. Artinya Bapak Ibu sekalian, tinggal sekitar 8 bulan ke depan. Tetapi menjadi kewajiban bagi kami untuk mempersiapkan RKPD 2024. Kemudian tentu rencana pembangunan daerah RPD transisi 2024 sampai 2026. Karena kita pahami bersama bahwa setelah masa jabatan kami dengan Pak Wakil berakhir, Menteri Dalam Negeri akan menunjuk penjabat Wali Kota Padang Sidimpuan yang akan mengisi kekosongan sampai dengan dihasilkan nanti kepala daerah melalui pilkada tahun 2024. Karena itu Bapak Ibu sekalian, kendati pun transisi RPD-nya dan RKPD tahun depan tidak lagi di masa kami dengan Pak Wakil, tetapi kami berkepentingan keberlanjutan program yang harus kita kawal bersama sepanjang 2024, 2025, 2026 dan nanti tentu keberlanjutan setelah kepala daerah definitif dihasilkan melalui pilkada. Karena itulah Bapak Ibu sekalian, forum konsultasi publik ini kami harapkan bisa mendapat masukan yang komprehensif dari seluruh pihak yang diundang hadir pada kegiatan ini, termasuk tentu teman-teman bapak-bapak DPRD yang terhormat, untuk bisa melihat secara jernih mana saja yang menjadi skala prioritas kita yang harus dituntaskan di tahun-tahun berikutnya. Kita ketahui bersama Bapak Ibu sekalian, masih ada permasalahan yang sangat mendasar di kota kita ini terkait dengan legalitas aset ex HGU PT PN 3 yang sampai dengan sekarang secara fisik
dikuasai pemerintah Kota Padang Sidimpuan, tetapi legalitas formalnya sampai sekarang tidak ada. Kami kira Bapak Ibu sekalian, kalau memang dianggap ini sesuatu yang urgent, kami kira silakan nanti dirumuskan. Tapi kalau dianggap ini tidak urgent, tidak apa-apa, tidak usah kita urus lagi. Kalau memang kita anggap tidak penting. Karena Bapak Ibu sekalian, tentu kita butuh konsistensi, kesinambungan, sikap, target yang harus dicapai, sehingga Bapak Ibu sekalian, RPJMD yang kita susun dari waktu ke waktu, yang turunannya RKPD setiap tahun itu bisa kita ukur pencapaiannya secara baik dan kita bertanggungjawabkan secara bersama-sama. Bapak Ibu sekalian, tamu undangan yang kami hormati, kami ini menyampaikan terima kasih atas kehadiran kita semua pada forum yang sangat strategis ini. Mudah-mudahan nanti seluruh rangkaian bisa berjalan dengan cukup baik dan apa yang menjadi harapan kita semua bisa dicapai. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, saya berharap di forum ini bisa dirumuskan program yang bisa menjadi pengungkit bagi rencana-rencana yang lebih besar di masa yang akan datang. Demikianlah yang dapat saya sampaikan untuk menjadi perhatian kita semua. Mari kita bekerja sama dan sama-sama bekerja, berpikiran terbuka, mengedepankan pendekatan yang terintegrasi sehingga mampu mengintegrasikan pembangunan lintas sektor secara terukur. Akhirnya dengan memohon petunjuk dan penyertaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, dan tentu atas izin kita semua, forum konsultasi publik rencana pembangunan daerah Kota Padang Sidimpuan tahun 2024-2026 dan rencana awal rencana kerja pemerintah daerah RKPD Kota Padang Sidimpuan tahun 2024 saya nyatakan resmi dibuka. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan di hati kita. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas. Seperti kita tadi, tidak saya ulangi lagi. Tapi bagaimana kita menyikapi itu pada langkah kita membuat realisasi, menyusun RPD ini dan menyusun kegiatan apa yang kita lakukan di RKPD 2024 ini agar data-data makro itu bisa kita sikapi dengan baik. Kalau dia sudah baik, bagaimana kita menumbuhkannya semakin baik. Kalau dia data-data itu mengkhawatirkan kita, apa ikhtiar kita untuk menekannya agar itu tidak muncul. Karena Bapak dan sekalian, data-data makro yang dijelaskan oleh pimpinan narasumber kita itulah akumulasi dari seluruh kegiatan kita yang kita lakukan di pemerintahan dari tahun ke tahun, dan sumbangsih dari stakeholder kita di luar pemerintahan juga memberikan kontribusi terhadap capaian-capaian itu. Bapak dan Ibu sekalian, tentu saja karena tim pengendali inflasi saya Ketua Umumnya Pak Wali Kota. Berarti itu juga lah yang perlu kita rumuskan agar tidak sempat 6, berapa tadi? 6,8 kan IFR ya. Ya, memang. Tetapi kalau itu akan tidak terkendali kita, maka ini akan memberikan dampak yang luar biasa terhadap dinamika ekonomi kita dan penilaian pemerintah pusat terhadap Kota Padang Sidimpuan. Langkah-langkah apa yang kita lakukan? Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, angka kemiskinan sudah bisa kita tekan. Kalau Bapak dan Ibu mengikuti forum-forum ilmiah, kuliah-kuliah terhadap bagaimana peran pemerintah terhadap masyarakatnya, maka Bapak dan Ibu sekalian, ukuran dunia adalah angka kemiskinan di suatu negara, angka kemiskinan di suatu daerah, dan selanjutnya. Kalau angka kemiskinan itu meningkat, maka pemerintah itu tidak berhasil. Bapak dan Ibu sekalian, kalau Bapak dan Ibu nanti membuka Google data ketika Soekarno memerintah, maka angka kemiskinan itu tinggi. Sampai sekarang angka kemiskinan itu menurun. Itulah perjalanan pemerintah yang telah dikelola dengan ikhtiar sesungguhnya. Bapak dan Ibu sekalian,
pengangguran hari ini, saya pun tidak dapat datanya Pak Siwan, umpamanya angka pengangguran itu disumbang oleh apa ya? Kedati Bapak tadi sudah menjelaskan bahwa angka pengangguran itu orang yang mencari kerja. Apakah angka pengangguran yang ada di Kota Transribuan adalah imbas dari tutupnya beberapa lapangan kerja di Medan, di Pekanbaru, di Padang dan sebagainya? Atau memang angka pengangguran yang ada di Kota Transribuan tidak mampu kami OPD ini untuk membuka lapangan kerja bagi lapangan kerja yang bertumbuh. Katakanlah kalau UMTS, kalau UGM, kalau perguruan tinggi yang lain wisuda, dia menghasilkan sarjana sekian ratus, sekian ribu. Bagaimana menangkap itu menjadi membuka lapangan kerja? Atau Bapak dan Ibu sekalian, kurikulum dari perguruan tinggi yang belum selesai terhadap bagaimana mendorong mahasiswa ini untuk bisa membuka lapangan kerja, bukan mencari kerja. Itu juga kami perlu nanti data-data di BPS agar kami bisa bekerja. Lalu kemudian kalau angka kemiskinan itu bisa ditunjuk Pak Asibuan, dia berada di kelurahan mana dia, angka pengangguran itu bisa kami kejar barangkali. Seperti sekarang dari BKKBN, kami sudah membuat by name by address dari stunting. Ini akan kami kejar di mana stunting itu berada. Mungkin partisipasi kami untuk bisa menekan itu sedemikian rupa akan kita kerjakan berdasarkan data-data itu. Untuk itu Bapak dan sekalian, kalau kita bicara masalah angka pengangguran, maka Pak Kadis Naker, ini dari Pak Kadis Naker, Parah. Kadis Naker, Dinas Perizinan, desainlah kegiatan-kegiatan kita di 2024 yang mampu untuk membuka lapangan kerja dan menekan angka pengangguran itu. Investasi Pak Rahman, media Pak Kadis. Investasi itu akan membuka lapangan kerja. Kalau investasi tidak masuk ke Kota Transribuan, siapa yang akan menjadi toke? Siapa yang akan menjadi bos usaha segala macam? Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, e-commerce tadi saya sepakat, e-commerce perdagangan. Ya, mari kita desain itu dengan Dinas Pemuda Olahraga. Bagaimana membuka peluang itu? Apakah ada di program-program Dinas Perdagangan untuk bagaimana meng-create generasi muda agar mereka mempunyai kegiatan untuk terjun di dunia IT yang terkini? Dinas Perdagangan harus juga memotret semua biro kurir, semua jasa kurir di Kota Transribuan harus kita lihat berapa orang yang memesan dari Kota Transribuan barang dari luar atau berapa mereka yang mengeluarkan barang dari Kota Transribuan keluar dari Transribuan ini untuk menumbuhkan UMKM kita bisa lebih berdaya, Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian bisa ditanyakan yang kita sudah ditayangkan tadi apa itu Pak Irfan? Link. Ditempel ya? Baik. Bapak dan Ibu sekalian, kami sudah tempel link untuk menangkap semua gagasan dan saran-saran Bapak dan Ibu, dan bagi yang belum memperoleh kopian dari semua narasumber, kami sudah ada barcode di situ. Ketika Bapak merekam barcode itu akan muncul semua bahan-bahan paparan dari seluruh narasumber di handphone Bapak. Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman tim perencana dari Bapeda, Bapeda Kota Transribuan, silakan. Ada data-data yang estimasi kita di sini untuk RPD dan Renstra 2024. Lanjut. Gimana itu Pak Irfan prediksi apa?
Ya. Nah, tapi ada saya lihat dibuat di situ untuk angka-angka target kita di tahun-tahun berikutnya kan. Maksudnya Bapak dan Ibu sekalian, jadi sudah ada di Bapak dan Ibu sekalian. Ada target-target yang kita buat dari Bapeda dengan berbagai sektor untuk RPD dan RPJMD. Kami mohon kepada semua OPD membaca target itu, apakah bisa kita kejar atau tidak. Jangan sempat umpamanya kita buat target itu di RPD 2026, 2024, 2026 tidak bisa kita kejar. Itu akan menjadi rapor merah bagi pemerintah. Ada contohnya kayak ini yang saya juga karena waktu kita perubahan RPJMD itu kita terlalu optimis membuat target-target itu karena kita anggap bahwa di tahun 2020 itu pandemi tak selesai. Ternyata pandemi itu sampai di 2021 dan PPKM baru dicabut di 2023 ini. Maka target-target yang terlalu optimis itu susah payah kita mengejarnya dengan seluruh program-program SKPD itu. Berikan kami masukan, Bapak dan Ibu sekalian, pimpinan OPD, kalau target estimasi yang kami buat ini terlalu tinggi, berikan kami masukan agar kita bisa diskusi lagi bagaimana menurunkan yang rasional yang bisa kita kejar. Apalagi tadi Bank Indonesia telah memberikan warning bahwa ya memang pemberitaan dunia mengatakan bahwa 2023 ini memang adalah tahun-tahun yang harus hati-hati, akan ada ancaman resesi, bla bla segala macam. Kendati pun Bapak dan Ibu, di resesi beberapa tahun yang lalu UMKM kita mampu bertahan, tetapi kalau di sudut moneter nanti bergerak ini, maka kita tidak akan bisa bertahan dengan itu. Maka bagaimana kita mensiasati ini? Bapak dan Ibu sekalian, diminta Pak Presiden, maaf semua. Saya berharap Pak Titi nanti dari Sumatera Utara bisa menambahkan agar ada banyak waktu Bapak dan Ibu ini memberikan masukan kepada kita. Pak Media Sekretaris berhubungi Pak Diki sudah Pak Diki. Beliau tadi bersama dengan Wali Kota Medan. Tolong dihubungi agar bisa waktu kita ini termanfaatkan. Bapak dan Ibu sekalian, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, indeks reformasi birokrasi kita harus kita kejar dengan sebaik-baiknya. Karena ini salah satu tolak ukur penilaian dari pemerintah pusat terhadap performa pemerintahan di daerah. Alhamdulillah di 2023 ini dari penilaian sakit kita telah mampu memperoleh B. Kendati pun nilainya belum keluar dari Kemenpan RB, tetapi itu suatu pergerakan yang sudah bisa kita lakukan sebaik-baiknya. Tetapi di sudut reformasi birokrasi ini belum bisa kita hasilkan yang setara dengan nilai sakit itu. Untuk itu Bapak dan Ibu sekalian, dari segala indikator-indikator makro yang telah ditayangkan oleh kedua narasumber tadi, mohon menjadi diskusi di masing-masing OPD. Berikan kami sumbangan pemikiran di Bapeda agar kami menggodok RPD ini, kemudian menggodok RPJMD ini bisa lebih membumi terhadap gagasan-gagasan di tingkat organisasi perangkat daerah. Bapak dan Ibu sekalian, sisi-sisi yang lain, indeks pertumbuhan manusia ini sangat menggembirakan kita di data yang dirilis oleh BPS terakhir ini. Tetapi Bapak dan Ibu, mempertahankan itu adalah sesuatu yang
harus kita kaji langkah-langkahnya, khususnya pendidikan, dinas pendidikan. Teruslah kita untuk mengembangkan kualitas pendidikan kita, memberikan support terhadap yayasan-yayasan swasta yang bermunculan di Kota Padang Sidempuan. Kemudian bagaimana kita menjembatani dengan perguruan tinggi agar perguruan tinggi juga menjadi sustainable ke depan, agar Sidempuan tetap menjadi kota tujuan pendidikan di Tapanuli bagian selatan setidaknya, tapi Sumatera Utara kita harapkan akan dilirik pada Sidempuan sebagai